Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Tanaki, mahasiswi aktif semester 6 jurusan Public Relations di LSPR Communication and Business Institute. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu Public Relations yang selama ini saya dapatkan selama saya berkuliah di LSPR. Mari kita mulai dari dasarnya. Jadi, menurut UK Chartered Institute of Public Relations merupakan suatu disiplin yang menjaga reputasi dan memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan, pemahaman, dan merubah kebiasaan seseorang. Public relations direncanakan dan diupayakan untuk membangun persamaan pemahaman dan hubungan baik secara berkelanjutan antara organisasi dan publiknya. Contohnya saya adalah seorang PR dari sebuah perusahaan yang ingin membuat kampanye tentang pentingnya kebersihan tangan. Tugas saya adalah menyamakan persepsi perusahaan dengan persepsi publik saya bahwa kebersihan tangan merupakan hal yang penting. Selanjutnya saya juga harus bisa mengubah kebiasaan dari publik saya, yaitu kebiasaan menjadi rajin cuci tangan sebagai bentuk pentingnya kebersihan tangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang bersejarah dalam ilmu public relations. Yang pertama ada Theodore Newton Phil. Beliau merupakan pencetus corporate public relations. Beliau mengatakan bahwa sebagai PR, kitalah orang pertama yang harus memberikan informasi kepada media. Jadi media harus pertama kali mendapatkan informasi dari PR, bukan dari pihak lain. Yang kedua ada Presiden Amerika ke-26 yaitu Theodore Roosevelt. Beliau merupakan presiden pertama yang menggunakan PR untuk pemerintahan. Beliau menggunakan PR untuk konferensi berita dan wawancara. Yang terakhir adalah Edward Bernays. Edward Bernays merupakan orang yang mencetuskan tentang PR dan propaganda. Beliau mengatakan bahwa audiens akan lebih mudah dipersuasi jika kita menyampaikan pesan yang mengandung nilai-nilai dan ketertarikan mereka. Selanjutnya saya akan membahas tentang dua peran utama public relations. Yang pertama adalah public relations sebagai teknisi komunikasi. Yang dimaksud dengan teknisi komunikasi adalah PR merupakan orang yang menguasai teori bidang ilmu komunikasi. Yang kedua, PR berperan sebagai manajer komunikasi, di mana di sini PR berperan untuk membuat program-program PR-nya, dan PR juga berguna untuk sebagai pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang hierarki dalam PR department. Seperti yang kalian lihat, ini merupakan bagan hierarki dalam PR department. Yang paling atas ada Directors of Public Relations, dan di bawahnya ada divisi-divisi seperti divisi Publication, Exhibition and Events, Press Officer, Online, Sponsorship, and Design. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 tipe aktivitas PR. Yang pertama ada project. Project merupakan suatu aktivitas komunikasi tunggal untuk memenuhi tujuan komunikasi. Contohnya adalah dengan membuat siaran pers untuk memberitahukan aktivitas PR atau program PR yang akan dilakukan. Yang kedua ada kampanye. Kampanye merupakan suatu aktivitas komunikasi jangka panjang yang mempunyai tujuan yang spesifik. Seperti contohnya adalah kampanye Dog Meat Free, di mana tujuan spesifik dari kampanye ini adalah untuk mendorong publiknya agar tidak mengkonsumsi daging anjing. Yang terakhir adalah program. Program merupakan suatu aktivitas komunikasi berkelanjutan. Jadi, komunikasi ini tidak mempunyai jangka waktu dan dilakukan secara berkelanjutan. Contohnya adalah program tahunan sebuah perusahaan, yaitu gathering untuk pegawai-pegawainya. Dalam berkomunikasi pasti kita bakal banyak banget menemui gangguan atau halangan. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar dapat meminimalisir gangguan tersebut. Seperti kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan dimengerti oleh publik kita. Selanjutnya adalah kita juga harus menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta. Lalu dalam menyampaikan informasi, sumber kita mendapatkan informasi itu kalau bisa jangan terlalu lama waktunya. Yang dimaksud jangan sumber informasi dari 10 tahun yang lalu, bisa kayak setahun yang lalu atau sebulan yang lalu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam membuat suatu program atau campaign, PR itu mempunyai langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah situation analysis. Situation analysis ini adalah dimana kita menganalisis lingkungan sekitar kita. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan. Yang pertama adalah SWOT. SWOT merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis organisasi. Yang kedua ada PES.
PES merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa environment atau lingkungan. Yang terakhir ada teknik analisis untuk menganalisis stakeholder. Sebagai informasi, stakeholder merupakan pemangku kepentingan atau semua pihak yang terkait dengan organisasi. Nah, teknik analisisnya ini ada visibility, apakah perusahaan kita diketahui oleh stakeholder. Yang kedua ada reputation, citra perusahaan kita di mata stakeholder. Dan yang terakhir ada perception, persepsi tentang organisasi kita di mata stakeholder. Yang kedua ada objektif. Objektif merupakan tujuan dijalankannya sebuah program atau kampanye. Dalam menentukan objektif, kita mempunyai rumus yaitu SMART. Terdiri dari spesifik yaitu kita harus menyebutkan secara spesifik tujuan kita, measurement, data angka dari tujuan yang kita buat, achievable, apakah tujuan yang kita buat dapat tercapai, realistic, apakah tujuan yang kita bikin realistis, dan time, jangka waktu tujuan kita dapat dicapai. Yang ketiga ada audience. Tentunya dalam merancang suatu program atau kampanye, kita harus mengetahui publik atau audiens yang ingin kita sasar. Caranya kita dapat mencari profil psikografis dan profil demografis mereka. Yang keempat ada strategi. Strategi merupakan rencana-rencana aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, taktik. Taktik merupakan detail atau perincian dari strategi yang telah ditentukan. Yang keenam ada timeline. Timeline merupakan jadwal atau waktu kapan saja strategi yang kita buat harus dilakukan. Yang ketujuh ada budget. Budget merupakan perincian biaya yang diperlukan dalam menjalankan program atau kampanye ini. Dan yang terakhir adalah evaluation. Evaluation merupakan evaluasi di mana kita dapat mengukur apakah campaign atau program yang kita lakukan berhasil atau tidak. Terakhir saya akan membicarakan tentang keprofesionalitasan dan kredibilitas kita sebagai seorang public relations. Tentunya dalam mengkomunikasikan sesuatu, seorang public relations wajib hukumnya untuk memberikan informasi atau pesan yang berdasarkan fakta dan data yang akurat. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, seorang PR biasanya harus melakukan riset terlebih dahulu. Untuk riset sendiri dibagi menjadi dua, yaitu riset kualitatif dan riset kuantitatif. Riset kualitatif merupakan riset yang hasil datanya merupakan pernyataan atau respons. Nah, untuk mendapatkan informasi untuk riset kualitatif, kita dapat melakukan secondary research. Secondary research adalah di mana kita mencari informasi yang sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu melakukan penelitian dari awal lagi. Dalam mendapatkan sumber informasi untuk secondary research, kita dapat mencarinya dari internet atau buku-buku di perpustakaan. Namun, jika kita mencari informasi atau sumber informasi di internet, ada beberapa situs yang tidak diperkenankan sebagai sumber informasi. Yang pertama ada blog atau blogspot. Mengapa blog atau blogspot dilarang sebagai sumber informasi? Karena kita tidak mengetahui kredibilitas dari sang penulis. Kita tidak mengetahui apakah tulisan tersebut berdasarkan fakta atau merupakan opini pribadi dari sang penulis. Selanjutnya adalah Wikipedia. Kita tidak bisa menjadikan Wikipedia sebagai sumber informasi karena semua orang dapat mengedit postingan di Wikipedia. Jadi kita tidak mengetahui kredibilitas dan kebenaran dari informasi di Wikipedia. Selanjutnya, riset kuantitatif. Riset kuantitatif merupakan riset yang hasil datanya merupakan data angka. Nah, dalam melakukan riset kuantitatif, biasanya kita harus menguasai ilmu dasar statistika. Karena dalam mengolah data riset kuantitatif, kita harus menggunakan ilmu statistika. Nah, sekian penjelasan saya tentang ilmu public relations. Semoga bermanfaat dan terima kasih.